Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini khususnya Allah masih mencurah limpahkan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Jika seandainya kita mau mensyukuri nikmat Allah satu persatu, itu kita tidak mungkin bisa mensyukuri semuanya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak, jumlahnya tidak terhingga, dan sangat besar. Rasa terima kasih kita, apa yang kita kerjakan, yang kita niatkan dalam rangka untuk syukur kepada Allah itu tidak sepadan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat untuk menghitungnya. Jadi jangankan sampai menjadi orang yang kufur nikmat, kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat pun sebetulnya nikmat Allah itu semuanya tidak bisa kita syukuri karena jumlahnya yang tidak terbatas. Maka jangan sampai kalau kita tidak bisa mungkin mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu. Kita akui semuanya datang dari Allah, kita syukuri apa yang bisa kita syukuri, kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, dan kita berlindung dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulang-ulang ya kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sampai 31 kali. Ya, 31 kali dalam satu surah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana lagi yang akan engkau dustakan. Ya, terlebih kita hari ini sampai di bulan Syawal
yang itu artinya ya kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita disebabkan Ramadan khususnya, dan Allah menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan selama Ramadan pada khususnya bulan. Dan kita bermohon kepada Allah kekuatan untuk bisa merawat ketakwaan yang sudah kita bangun selama di bulan Ramadan sampai kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa arsyadakumullah. Terakhir ya, pembahasan tentang as-sirah an-nabawiyah adalah sampai pada peristiwa Ghazwatu Bani al-Mustaliq, atau disebut juga dengan Ghazwah al-Muraisi. Al-Muraisi. Kalau Bani al-Mustaliq itu nama kabilah. Ya, namun kalau Al-Muraisi, disebutnya Al-Muraisi itu karena kabilah Bani Al-Mustaliq itu punya sumber mata air. Ya, sumber mata air yang di dekat Bani Al-Mustaliq itu namanya Al-Muraisi. Karena nanti ada beberapa kejadian di Al-Muraisi tersebut. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kapan waktu terjadinya peperangan Bani Al-Mustaliq ini? Para ulama ahli sejarah, ya, kebanyakan di antara mereka disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwasanya perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Berarti 5 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu mayoritas ahli sejarah. Tapi menurut Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, peperangan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Sebab terjadinya bahwa Nabi SAW mendengar ada desus-desus, ada kabar bahwasanya pimpinan dari Bani Al-Mustaliq namanya adalah Al-Haris bin Abi Dirar. Al-Haris bin Abi Dirar. Ya. Dia ini adalah pimpinan Bani Al-Mustaliq. Dia ternyata diam-diam sedang mempersiapkan, mengumpulkan, mengajak sekutu-sekutu yang mau bergabung dengan dia untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Ya, jadi dari awal kita belajar, ya, di Madinah itu baru 5 tahun sudah beberapa kali Rasulullah melakukan peperangan. Baru 5 tahun, sudah 4 atau 5 kali Rasulullah peperangan. Itu perang yang besar, belum yang kecil-kecil. Delegasi-delegasi. Ya, dan semuanya itu dimulai karena ulah musuh-musuh Islam. Rasulullah itu sebenarnya sama sekali tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Ya. Rasul itu tidak ingin sekali terjadinya seperti itu. Yaitu pertumpahan darah, peperangan adalah cara terakhir kalau sudah tidak ada lagi cara yang lain. Makanya nanti ketika ini selesai kita belajar tentang kisah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu Rasulullah sangat bahagia sekali. Perdamaian, ya, gencatan senjata. Tidak boleh ada lagi peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ya. Perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak
meskipun secara isi seperti merugikan kaum muslimin dan menguntungkan kaum musyrikin, tapi damai itu lebih daripada cukup. Ya. Termasuk ini, ya, kenapa terjadi peperangan dengan Bani Al-Mustaliq? Karena mereka sendiri yang mempersiapkan penyerangan terlebih dahulu. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak langsung bertindak, karena ini cuman baru kabar burung, baru desus-desus. Maka Rasul mengutus sahabat mulia yang bernama Buraidah, atau Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Diutus untuk mencari kabar kebenaran desas-desus yang beredar. Benar enggak kalau Bani Al-Mustaliq itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kaum muslimin? Jadi tidak responsifnya itu Rasul menunggu kepastian. Ya, kalau baru kabar-kabar burung, baru katanya Rasul belum mau bertindak. Ya. Nah, sekarang itu banyak kejadian pecah persaudaraan, pecah persahabatan itu hanya gara-gara katanya. Ya, hanya gara-gara katanya. Maka singkat cerita, sahabat Buraidah ini kembali dengan menginformasikan kepada Rasulullah bahwa ternyata benar Al-Haris bin Abu Dirar ini sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerbu kaum muslimin. Maka yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah yakin kebenaran beritanya, beliau segera menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Nah, di dalam peperangan ini ikut juga orang-orang munafik yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ikut. Tidak pernah di perang Badar, tidak pernah ikut di perang Uhud, tidak pernah ikut di perang Khandaq. Orang munafik selalu bikin alasan untuk minta izin agar bisa tidak ikut perang. Bahkan di perang Uhud itu sempat berangkat, di tengah jalan ngembosi 300 prajurit kaum muslimin untuk pulang kembali ke Madinah. Berangkat pertengahan jalan tapi malah bawa pulang 300 orang, tidak jadi perang. Tapi dalam perang ini orang-orang munafik ikut berperang. Kenapa? Karena ini bukan peperangan besar. Yang kedua, jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Jadi mereka berani. Kemudian Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin sementara di Madinah menggantikan Rasulullah SAW. Karena satu tempat itu harus ada pemimpinnya, karena tidak semua berangkat jihad. Ada orang tua renta, ada para wanita, ada anak-anak, harus ada yang melindunginya. Apa ini? Gak apa-apa. Kalau mau habis langsung suaranya jadi kenceng banget ya. Silakan diminum tehnya, Pak. Iklan. Duduknya rapi. Jadi setelah Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk berangkat menyerang Bani Al-Mustaliq ke tempat tinggal mereka, ke daerah mereka, Rasulullah juga menunjuk Zaid bin Harithah sebagai
pemimpin sementara di Madinah, ya. Sementara itu Al-Harits, ya, Al-Harits bin Dirar, Abi Dirar, ya, pimpinan Bani Al-Mustaliq ini mengutus mata-mata untuk menyusup ke barisan kaum muslimin. Di luar aja. Mas. Setelah mata-matanya ketahuan, ya, kemudian oleh para sahabat, mata-mata dari Al-Harits ini ada yang berhasil kembali ke Bani Al-Mustaliq, ada yang dibunuh, ya karena mata-mata itu boleh dibunuh. Ya. Artinya apa? Mata-mata yang bisa kembali itu mengabarkan, ya, apa yang sedang disiapkan oleh Nabi Muhammad dengan kaum muslimin. Ya. Apa yang terjadi ketika Al-Harits mendengar berita, ya, bersiap siaganya Rasulullah berangkat untuk menyerang mereka? Langsung seketika Al-Harits itu dihinggapi rasa takut yang sangat di dalam hatinya. Dan rasa takut itu kemudian nyebar ke semua sekutu-sekutunya. Yang awalnya sekutunya itu mendekat, ketika mendengar Nabi Muhammad mau datang dengan pasukan Madinah, mereka langsung, ya, berpisah, ya, memisahkan diri dari pasukan Al-Harits. Ini termasuk salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainnya. Apa itu? Rasa takut musuhnya, ya, sebelum melakukan peperangan. Ya. Rasa takut musuh Nabi sebelum berperang. Akhirnya Nabi dan pasukannya sampai di, ya, itu tadi, mata air yang bernama Al-Muraisi. Ya, sebuah mata air yang dekat dengan pemukiman Bani Al-Mustaliq. Nabi menyerahkan bendera, ya, maksudnya sebagai tanda sebagai pemimpin, komandan perang. Ya, kaum Muhajirin komandannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan komandan dari kaum Ansor adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Mulailah kedua pasukan saling melempar panah dan tombak, tapi cuma sebentar saja. Kemudian Nabi menyerukan para sahabat untuk menyerang mereka serentak. Maka setelah merangsek ke dalam, diserang serentak, maka kaum muslimin mendapatkan kemenangannya. Yumna, jangan masuk-masuk ya. Ya, selesai peperangannya. Ya. Kaum musyrikin banyak yang terbunuh, sedangkan pasukan muslimin hanya 1 orang. Itu pun karena tidak sengaja. Ada 1 orang muslimin dibunuh oleh muslimin yang lain karena disangka musuh. Jadi tidak sengaja. Ya. Ada 2 hadis itu. Ada 2 hadis itu, satunya Rasul yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka, finnar. Hadis yang lainnya sebaliknya, yang membunuh dan yang dibunuh fil jannah, di dalam surga. Ini sama-sama kaum muslimin ini ya. Ini sama-sama kaum muslimin. Yang pertama, ada muslim membunuh muslim. Dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka karena dia sudah membunuh muslimin, iya. Tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Ya karena mereka sedang berantem, dua-duanya pingin bunuh saudaranya. Dilalahnya yang satu terbunuh. Tapi niatnya sama-sama ingin membunuh saudaranya. Cuman ada yang menang, ada yang kalah.
Sedangkan yang dua-duanya ini, yang kedua, dua-duanya masuk surga. Yang satunya ini, kalau dalam satu kisah dijelaskan, ada seorang yang baru masuk Islam di tengah medan sedang berkecamuk peperangan. Ada musyrikin sedang perang musyrik, pasukan musyrik dan kaum muslimin, dia masuk Islam. Atau masuk Islam di beberapa hari sebelum terjadi peperangan. Jadi dia itu mu'allaf tanpa diketahui banyak muslimin. Ya, belum banyak yang tahu. Sehingga ketika terjadi peperangan, disangkanya dia masih musyrik, dibunuh. Tapi kan yang membunuh tidak tahu. Ngertinya dia masih musyrik karena baru masuk Islam. Belum ada media sosial, kan? Nyebarnya itu pelan-pelan. Dua-duanya, yang membunuh dan yang terbunuh, masuk surga. Sedangkan di tubuh kaum musyrikin yang terbunuh banyak. Kaum muslimin menawan kaum wanita. Karena ini sudah hukum peperangan memang seperti itu. Yang kalah menjadi tawanan yang menang. Harta pasukan yang kalah menjadi harta rampasan perang bagi yang menang. Memang begitu. Kaum muslim menawan kaum wanita, anak-anak, serta harta rampasan perang yang cukup banyak. Ya, ada kitab tarikh yang menyebutkan dari Bani Al-Musthalib ini kaum muslimin mendapatkan 200 ekor unta dan 2000 kambing. Ya. Ini cuma keluarga kecil gitu ya, bukan negara. Bani Al-Musthalib itu cukup banyak. Ya. Di antara tawanan itu ada seorang wanita yang bernama Juwairiyah binti Al-Harith. Siapa tadi Al-Harith? Pimpinannya Bani Al-Musthalib. Ya. Anak gadisnya, anak perempuannya jadi tawanan dan menjadi bagian sahabat Thabit bin Qais. Lalu ia menghadiahkan tawanannya dia itu Juwairiyah kepada Nabi, kemudian Nabi menikahinya dengan mahar kemerdekaannya. Ini satu versi. Versi yang lain, Thabit bin Qais ini mempersilahkan Juwairiyah untuk bebas dengan syarat memberikan sejumlah uang, menebus dirinya. Maka yang menebus Juwairiyah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dinikahi oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pantasnya begitu, pimpinan, komandan itu dapat anaknya pimpinan juga. Nah, perang munafikun sebelum perang Bani Al-Musthalib. Jadi gini jamaah sekalian, perang dengan Bani Al-Musthalib itu memang sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Banyak peperangan-peperangan lainnya yang semisal dengan perang Bani Al-Musthalib, tapi tidak disebutkan oleh para ahli sejarah di kitab-kitab tarikh mereka. Tetapi kenapa perang Bani Al-Musthalib ini dimasukkan dalam satu peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang lain? Karena ada beberapa peristiwa yang sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada perang dengan Bani Al-Musthalib yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah peran orang-orang munafikun sebelum dan di dalam peperangan dengan Bani Al-Musthalib. Ya. Kita ingat ya, hampir semua kekacauan dan perang yang terjadi antara kaum muslimin dan musuhnya itu terjadi karena campur tangannya orang-orang munafik.
Sebetulnya kalau semuanya, setiap agama itu mengamalkan lakum dinukum waliyadin, ya, itu diperbolehkan. Bahkan tinggal satu negara yang memimpin kaum muslimin, negara itu juga berlakunya syariat Islam, orang atau warga negaranya nggak harus kaum muslimin. Boleh agama yang lain, boleh punya rumah ibadahnya, dan tidak boleh diganggu ibadahnya. Secara Islam membuktikan. Tapi kenapa kok orang-orang kafir ini berani, orang-orang musyrik ini berani merongrong kaum muslimin? Karena ulahnya orang-orang munafik. Ya. Sudah, kalau kalian mau menyerang, kami bantu. Ya. Ini kan tanah kelahiran kalian. Ya. Kalau kalian diusir, kami akan ikut bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan bantu kalian. Itu kata orang-orang munafik sebelumnya dengan Bani Nadir, dengan Bani Quraidzah. Ya, terakhir kemarin dengan Bani Quraidzah. Itu sebetulnya mereka udah tidak mau ikut-ikutan. Sudah tinggal di Madinah, diberikan wilayah, punya kebun kurma, bisa menjalankan dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka sebagai seorang Yahudi, tetapi datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi semua kekacauan dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang itu terjadi karena ulah orang-orang munafik. Maka semua umat Islam, semua musuh Islam kemudian faham bahwa Islam dan kaum muslimin tidak bisa dikalahkan lewat peperangan langsung. Survei membuktikan berapa kali kita coba ngelawan umat Islam lewat jalur peperangan, kalah semua. Padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit, peralatan mereka tidak secanggih peralatan kita, peralatan perang mereka. Tapi kita pasti kalah. Maka mereka mencari celah agar bisa mengalahkan umat Islam selain dengan berperang. Dan yang punya pemikiran cemerlang, karena kaum munafik ini hidupnya di tengah-tengah kaum muslimin, sebetulnya apa yang menjadi sumber kekuatan umat Islam? Yang ngerti kaum munafikin. Kenapa? Mereka tinggal bersama dengan kaum muslimin. Oh, karena ketaatan mereka kepada Allah. Karena ketaatan mereka kepada Allah, Allah menurunkan pertolongan. Bagaimana mereka bisa tahu bagaimana harus mentaati Allah? Mereka taat kepada Rasulullah. Maka caranya adalah bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicari celahnya. Ya, kita harus jatuhkan nama Muhammad. Kalau nama Muhammad sudah tercemar jelek, maka pengikutnya tidak akan lagi mau mengikuti. Kalau pengikutnya sudah tidak mau mengikuti, berarti mereka meninggalkan Allah. Kalau mereka sudah meninggalkan Allah, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, sampai sekarang itu Pak, kayak gitu caranya. Pokoknya gimana caranya umat Islam, apalagi pemuda-pemudinya, dijauhkan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijauhkan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dijauhkan. Lebih cinta dengan artis-artis daripada cinta kepada para ulama. Ya sudah. Salah satu di antara contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Ini pimpinan suku Quraisy. Jahash.
Dia ini adalah mantan istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya Rasulullah. Jadi Zaid ini sebetulnya budak. Ya, budak. Tapi kemudian sama Nabi dimerdekakan dan diangkat menjadi anak. Sebelum turun ayat yang melarang tentang anak angkat, disematkan nama ayah angkatnya, tradisi Mekah itu anak angkat itu seperti anak kandung, sampai dikenal Zaid bin Muhammad. Ya, dulu sampai dikenal Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat yang melarang itu. Ya, mengasuh anak boleh, tapi menasabkan dengan nasab kita itu dilarang. Ya, itu dilarang. Nah, Zaid sudah dewasa. Rasul sudah tahu ini Zaid sudah ingin menikah. Maka Rasul menikahkan Zaid kepada Zainab. Awalnya Zainab tidak mau, ya Rasulullah, saya itu anak petinggi kaum. Ya, sedangkan Zaid itu mantan budak. Ya. Tapi kemudian turun ayat, ya, kalau sudah Rasulullah menetapkan tidak ada pilihan bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan, maka dengan dasar mentaati Allah dan Rasulnya, Zainab pun singkat cerita menikah dengan Zaid. Tapi hanya bertahan 1 tahun pernikahannya. Dan ketika bercerai, Zainab masih suci. Kenapa? Setiap didekati sama Zaid, Zainab menghindar. Kenapa? Sebagai manusia biasa, ya, saya tidak bisa menerima kamu. Ya, mungkin dari fisiknya itu, dan itu manusiawi dan itu biasa. Ya. Awalnya Zaid datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini tidak sekufu. Ya. Saya mohon izin karena engkau yang menikahkan, saya ceraikan Zainab. Jangan, sabar. Siapa tahu nanti ada maslahat. Ya, ada solusi. Bertahan sampai 1 tahun, sudah berkali-kali datang kepada Rasul minta diceraikan. Ya, setelah 1 tahun baru sama Rasulullah dibolehkan Zaid menceraikan Zainab. Tapi turun ayat, turun firman Allah, saya lupa ya. Surat apa dan ayat keberapa yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Jadi Nabi itu menikahi Zainab bukan karena apa-apa, tapi karena perintah dari Allah. Nah, orang-orang munafik ini mendapatkan celah. Oh, ini Muhammad. Ya, kita kan sudah tahu tradisi orang Arab itu tidak boleh menikahi istri anak kita, meskipun itu anak angkat. Berarti kan Zainab kan statusnya menjadi mantu angkat. Masa menikahi mantunya sendiri? Oh, disebarkan isu, bagaimana ini? Ya, kita kan tahu di komunitas bangsa Arab kita tidak boleh begitu. Tapi ini kok Muhammad kok melakukan yang seperti itu? Nah, disebarkan desas-desus. Ya. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, ya, dalam surah An-Nisa itu kan perintahnya maksimal cuma 4, masna, wa sulasa, wa ruba', cuma 4. Sedangkan Zainab ini istri Nabi yang kelima. Enak banget jadi Nabi, ya. Kaum muslimin itu hanya boleh maksimal 4, tapi nabinya sendiri malah 5. Disitu disebarkan ujung-kancing untuk menjatuhkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat sudah membenci nabinya, membenci ulamanya, ya tidak mau mengikuti suri tauladannya, sudah jauh dari ajaran yang benar.
jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sampai menurunkan ya ayat khusus agar Rasulullah bersabar terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Kalau orang kafir yang melakukan, tangkap, dibunuh, selesai. Orang-orang itu akan memaklumi, namanya musyrikin, kafirin. Mesti berbuat salah, makanya sampai dibunuh. Tapi kalau orang munafik yang ngerti kemunafikannya itu ya hanya Rasulullah dan beberapa sahabat. Sedangkan umumnya manusia, bahkan sebagian besarnya kaum muslimin yang lain tidak tahu kalau dia itu orang munafik. Dia secara zahir menampakkan keislaman. Kalau dibunuh, nanti akan disebarkan isu Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri. Jadi bingung gitu. Mau dibunuh mudaratnya besar, enggak dibunuh mudaratnya juga besar, menyebarkan isu. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan menuruti keinginan orang-orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya bertakwalah kepada Allah itu jangan buru-buru membunuh orang-orang munafik. Itu bagian pertama, ya, yang orang munafik mendapatkan celah untuk mencitrakan buruk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kalau zaman kita mencemarkan nama baik. Ya. Peristiwa yang kedua, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang munafik itu ikut perang, ikut bersama kaum muslimin dalam agenda apapun, itu mesti nanti kejadiannya kekacauan. Dia ini ikut mesti punya niat yang tidak baik. Itu orang munafik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dalam surah At-Taubah ayat 47. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian, mereka di sini orang-orang munafik, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kesukaran belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Jadi orang munafik itu kalau ikut rombongan bukan menambah ringan beban, tapi justru menambah beban yang lain, ya, ngerusui. Itu orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam perang Bani Al-Mustaliq ini, orang-orang munafik punya dua kontribusi kekacauan. Dan ini terjadi setelah peperangan dengan Bani Al-Mustaliq. Setelah bunyi. Nanti kan maksudnya ini secara gambaran kita bahas peristiwanya di pekan depan. Selesai urusan dengan Bani Al-Mustaliq, Rasulullah dan pasukan akan kembali ke Madinah. Dan pasukan kaum muslimin singgah lagi di sumber air yang bernama Al-Muraisi. Nah, disitulah kemudian terjadi dua peristiwa ini. Ya. Karena nanti kaum muslimin karena sedang kehausan,
Di antara mereka berebutan ngambil air di mata air itu. Sampai ada dua kaum muslimin dari suku Muhajirin dan Ansor ini agak ribut. Ya. Kemudian dikompor-kompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di peristiwa ini juga kepulangan Rasulullah dan pasukan dari Bani Al-Mustalik ke Madinah, Ibunda Aisyah ketinggalan di tengah jalan. Ya, sehingga nanti kemudian terjadi peristiwa hadisul ifki, berita bohong bahwa Ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan keji dan zina. Bagaimana kisah yang pertama dan kedua, kita saksikan dan kita dengarkan di pertemuan ke depan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.